Oke, baiklah. Untuk kali ini, kalau presensi sudah, marilah kita langsung buka aplikasinya. Saya untuk aplikasi yang saya gunakan, Premiere, kayaknya versinya masih versi yang lama, versi 2020. Jadi, saya kira kalau rekan-rekan menggunakan 2021, nggak begitu banyak perubahan. Yang terlihat berbeda itu versi yang mungkin yang belum CC ya, versi versi yang CS6 kayak gitu mungkin sedikit perubahan. Nah, seperti biasa untuk di Premiere, rekan-rekan kan sudah biasa mengakses After Effects ya kemarin di semester sebelumnya, tampilannya nggak jauh berbeda. Kalau misalkan kita biasa menggunakan Corel, Microsoft Word atau apa, kita bisa membuka lembar kerja, melakukan beberapa manipulasi, kemudian baru menyimpan. Nah, kalau di Premiere biasanya kita ditawarkan untuk menyimpannya terlebih dahulu. Nah, kita coba buat satu project baru misalkan. Nah, misalkan saya beri nama, misalkan basic editing 3A misalkan. Nah, ini misalkan saya simpan di sini ya, di dokumen AP Digital Editing misalkan seperti ini. Nah, kalau sudah untuk yang lainnya kita pakai standar aja, capture formatnya misalkan HDV standar. Nah, kalau sudah kita oke. Tampilan saya terlalu kecil atau kalau kayak gini perlu dibesarkan nggak? Cukup ya kayak gini nggak masalah ya. Oke. Oke, ini tampilannya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini untuk yang program utamanya. Jadi ini untuk bagian program utamanya. Ini ya. Nah, kemudian sedikit yang berbeda adalah project. Kalau yang di versi-versi sebelumnya, terutama CS5, CS6, ini bagian project itu biasanya di bagian pojok kiri atas. Nah, kalau sekarang di bagian pojok kiri bawah. Bedanya di situ. Oke. Nah, kalau sudah, kalau misalkan After Effect biasanya kita kenal kalau membuat lembar kerja baru biasanya dengan istilah adalah compositing ya. Nah, kalau di sini kita menggunakan Squen ya. Oke. Nah, kita coba buat mengawali file new Squen atau Ctrl N. Seperti ini ya. File new Squen. Kalau di After Effect biasanya kan kita menggunakan komposisi itu fokus ke komposisi dan animasi ya. Nah, kalau di Premiere biasanya full untuk mengolah video, walaupun untuk membuat animasi sebenarnya juga bisa ya. Nah, kita langsung bisa Ctrl N. Nah, di sini untuk new sequence. Nah, kita buat sequence baru. Nah, di sini secara defaultnya otomatis HDV 10 P25. Artinya apa? Jadi nanti saya kira rekan-rekan sudah nggak asing lagi dengan istilah 1080. Kemudian ada 25 fps frame per second. Berarti satu gambar 1 detik ada 25 gambar ya, frame per secondnya. Kemudian ini full HD. Kemudian apalagi? Dari audionya, sample rate audionya 48.000. Jadi ini sama ini. Kita pilih yang ini. Kalau sudah oke, sequence-nya kita beri nama sequence 1 dulu saja misalkan. Nah, seperti ini. Ini sequence 1. Nah, selanjutnya dasar yang lainnya kalau misalkan kita mau menambahkan video, gambar ataupun yang lainnya. Nah, kita bisa menggunakan file apa? Import. Oke, file import atau Ctrl I.
Nah, kita mau ngambil file yang ada di mana. Ini beberapa video yang kemarin baru saya download, misalkan seperti ini. Oke, nah ini ada audio. Ini saya audio download dari Benson. Nah, import bisa kita langsung seleksi beberapa file sekaligus, misalkan 1, 2, 3, oh ini gambar. 1, 2, 3, 4 sama audionya misalkan. Nah, kalau sudah kita bisa langsung open seperti ini. Oke. Nah, rekan-rekan yang bisa sambil mengikuti bisa menggunakan videonya bebas. Nah, saya lanjutkan dulu. Nah, di sini oh ini ikut ya, padahal ini gambar. Saya delete aja untuk yang ini. Nah, di sini ada previewnya ya. Kita bisa mempreviewnya jadi sini juga. Nah, di sini kita bisa lihat preview untuk videonya. Oke. Oh, ini yang sudah saya sudah saya render kemarin untuk kelas yang sebelumnya. Oke, misalkan ini videonya. Nah, untuk bagian ini saya kira nggak asing lagi. Ini untuk timelinenya, ini untuk melakukan beberapa pengeditan di sini. Oke, nah untuk memindahkan misalkan kita geser ke sini, cukup drag, tahan, geser ke sini. Nah, setelah kita pindahkan, di sini ada kotak dialog keluar, biasanya keep exciting. Nah, biasanya ini karena ukuran videonya jauh lebih besar dari sekuen yang kita buat, biasanya kan ada pertanyaan seperti ini. Nah, untuk sementara kita pilih keep exciting. Kita gunakan ukuran yang ada dahulu. Misalkan keep exciting, jadinya seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan ini kelihatannya dari mana? Ketika kita ukurannya tadi hanya 1080, kalau kita pilih keep exciting, jadi ibaratnya ini kayak videonya besar sekali, tapi yang masuk ke dalam sekuen yang kita buat ukurannya hanya sebagian. Ini caranya bisa klik 2 kali, nanti muncul ini. Seperti muncul kalau di Photoshop itu poin-poin untuk membesarkan atau mengecilkannya. Nah, kita sebenarnya bisa tekan shift, kemudian kecilkan manual seperti ini ya. Ini kecilkan atau besarkan manual seperti ini ya. Tekan shift. Nah, tapi juga bisa gunakan cara yang lebih simpel. Cara yang lebih simpel, kita bisa gunakan klik kanan apa? Rekan-rekan, ada yang sudah tahu? Mbak Ipin bisa bantu saya? Biasanya menggunakan apa? Saya ingin ukuran videonya terlalu besar tapi disesuaikan dengan ukuran sekuen yang sudah kita buat. Biasanya pakai pilihan apa? Scale, Mas. Apa, Mas Bagas? Pakai scale. Iya, pilihannya di sini ada ya. Bisa kita pilih scale to frame size. Oke, di sini ada ya. Scale to frame size. Oke. Oke, scale to frame size. Nah, ini tadi karena sudah keubah ya, saya ulangi dahulu. Saya ulangi ke posisi semula. Kan masih di sini ya. Ini ya. Nah, kemudian klik kanan scale to frame size. Jadi ukurannya pas sesuai dengan ini, sesuai dengan sekuen yang sudah kita buat. Seperti ini. Oke. Nah, untuk basic selanjutnya kita akan coba untuk ngezoom atau membesarkan mengecilkan dahulu. Nah, kalau misalkan di Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Anda kan biasa ngezoom untuk ukuran besar kecil gambar atau objek ya, biasanya menekan Alt. Di sini juga sama. Kalau kita tekan Alt, ukuran videonya ini akan terlihat akan jauh lebih luas ya. Seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan mau memotong video, misalkan kita mau mengurangi durasi videonya, kita bisa gunakan yang ini sebenarnya. Letakkan di pojok sebelah belakang, kita bisa tarik ke sini misalkan. Nah,
Atau dari sini juga bisa. Ini bisa juga untuk memotong seperti itu. Dan misalkan ini sudah otomatis kepotong atau letakkan di sini juga bisa memotong. Nah, tapi juga bisa digunakan, saya Ctrl Z bisa dengan cara yang lain. Kita bisa menggunakan razor tool seperti ini. Oke. Nah, kita bisa gunakan ini. Klik. Nah, kita bisa geser ini current time indicator atau playhead ya biasanya. Nah, kita mau menggeser misalkan, nah kita misalkan jalankan ini atau tekan spasi juga bisa play ini. Nah, kita mau memotongnya di bagian mana? Nah, kita bisa tekan spasi stop misalkan pada bagian ini, kita bisa paskan di sini. Kita tinggal klik. Ini sudah terpotong seperti ini. Oke. Nah, misalkan sampai ke bagian ini sudah terpotong. Seperti itu. Misalkan kita mau menghapus bagian yang depan ini, nggak kepakai misalkan. Nah, kita bisa klik kanan, kita mau geser, bisa langsung digeser ke sana atau klik kanan, ripple delete juga bisa. Seperti itu. Itu untuk gambaran basic yang pertama. Nah, saya akan mengajak rekan-rekan bagaimana kita mendapatkan video sama bahan untuk audionya. Rekan-rekan bisa mengakses bagian ini ya. Kita bisa buka Pexel misalkan. Atau mungkin rekan-rekan ada link stok video gratis lain selain ini, Mas Bagas? Atau yang lain? Pakai mentahan sendiri, Mas. Oh, pakai mentahan sendiri. Boleh juga. Oke. Saya ada beberapa nanti tinggal saya simpan di harddisk yang lain soalnya. Saya pakai ini saja ya. Jadi nanti rekan-rekan yang belum ada video tinggal download saja. Saya kira kan koneksinya rekan-rekan juga aman. Misalkan apa? Kalau saya ingin cari mainan ada nggak ya? Gundam ada nggak? Oh nggak ada. Ini bayar semua ya. Berarti apa? Landscape ada nggak? Oh cukup banyak. Nah ini kita bisa ambil beberapa video ya. Saya ambil yang belum ada, misalkan sungai sudah, misalkan kota, misalkan saya ambil ini, tinggal kita download. Ukurannya cukup, oh ukurannya kecil sekali, nggak apa-apa, mungkin karena durasinya pendek. Sama misalkan mana lagi? Ini mungkin kita download. Oke, ini saya download juga. Jadi rekan-rekan bisa gunakan ini. Saya coba jalankan videonya. Videonya cuma berapa? Cuma 19 detik. Oke. Jadi untuk videonya bisa ambil sampelnya dari sini cukup banyak. Kemudian misalkan ini. Oke. Bolehlah ini saya download. Sudah cukup 3. Nah, untuk audionya saya kira rekan-rekan bisa menggunakan Benson atau punya referensi lain yang no copyright. Nah, kalau ini saya play rekan-rekan dengar nggak? Dengar nggak Mas Bagas? Nggak ada. Oh, berarti saya share screen-nya harus menggunakan tape. Sebentar, saya stop dulu. Saya share. Nah, mana ya? Ini royalty musik. Kalau seperti ini, apakah dengar suaranya? Oke, cukup terdengar ya. Saya kira rekan-rekan sudah nggak asing dengan nada ini ya. Ini ukulele. Saya kira kalau di YouTube banyak YouTuber konten kreator yang pakai beberapa sound gratis untuk backsoundnya ya. Silakan nanti rekan-rekan bisa download yang di sini. Atau mungkin rekan-rekan mau menawarkan pilihan yang lain juga boleh.
Kalau yang kayak gini, oke, gambarannya seperti itu. Berarti untuk video sama soundnya sudah ada ya. Nah, kita kembali ke Premiere sekarang. Oke, jadi itu untuk nanti untuk bahannya kalau rekan-rekan mau mencoba sekarang juga boleh, silahkan gunakan videonya bebas. Nah, kalau sudah kita masuk ke pengenalan selanjutnya, kita coba menambahkan transisi ya. Oke. Nah, misalkan saya ambil gambar lagi, video baru lagi. Saya ambil tadi video yang baru saya download. Misalkan ini, kemudian mana lagi? Saya ambil semuanya saja. 3 ini misalkan. Oke. Nah, oke, misalkan ini saya coba play. Saya ini karena gambarnya, saya ingin gambar ini nggak ada. Misalkan sampai sini saya potong. Berarti ini nggak saya pakai, saya potong. Kemudian ini tinggal saya delete. Tekan delete biasa, kita ripple delete. Kemudian kita jalankan, kita ambil sebagian saja. Karena sekilas sama ya. Misalkan saya ambil misalkan sampai sini saja. Oke. Oke, yang ini apa ini? Gambarnya kurang jelas, Pak. Dalam? Gambarnya belum di share screen, masih Oh, di layarnya, Bapak. oh iya, mohon maaf. Ini masih masih Benson ya. Mohon maaf. Saya stop share screen. Oke. Sudah ya, Mas? Sampun, Pak. Oke, saya lanjutkan. Kita ambil sebagian juga ini, nggak usah banyak-banyak. Misalkan sampai sini aja. Nah, saya delete, sisanya saya hapus misalkan. Saya ambil video lain, misalkan ini. Oh, kok ini ada gambar? Ini apa ini? Oh, ini cuma ini ya. Ini gambar kota. Oke lah, kita ambil semua, nggak masalah. Nah, kemudian yang satunya. Ini kayaknya sudah ada deep to black-nya nih. Oh iya, sudah ada. Kita potong dulu. Misalkan saya ambil hanya sebagian ya. Misalkan sampai sini saja. Oke, yang ini saya hapus. Jadi hapusnya cukup mudah untuk cut to cut-nya, tinggal ripple delete. Ini saya ambil juga sebagian saja. Kita coba play. Oh iya, perlu saya sampaikan tadi, saya kelupaan belum menyampaikan. Jadi kalau untuk bahan yang sudah ada, di sini ada channel V1, V2, V3, V4 dan seterusnya. Ini untuk videonya. Nah, untuk atas, untuk video kita masuk ke channel V, untuk audio kita masuk ke channel A1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, mungkin karena kita menggunakan background, ini kan untuk audionya nggak kita pakai. Nah, kita bisa klik kanan unlink ya. Nah, klik kanan unlink. Klik kanan unlink. Nah, kita bisa hapus audionya seperti ini. Tinggal delete saja. Oke, kita ambil sebagian saja untuk ini. Coba kita lihat. Oh, kita ambil sebagian sampai sini aja. Oke. Misalkan saya acak dari sini, kemudian ini. Nah, yang perlu diperhatikan, hati-hati kalau misalkan ini kita geser sampai ke dalam sana, akhirnya otomatis memotong, menumpuk video yang ada di depannya. Oke, kita geser ini, kembali ke sini. Kemudian mungkin ini akan saya potong lagi jadi 2. Kemudian saya geser lagi, saya ambil video yang lain lagi.
Misalkan video ini. Kita unlink dahulu, unlink. Oke, kemudian saya cek dahulu videonya seperti apa. Oh, ini hanya di sungai. Jalan. Oke, misalkan sampai sini kita potong. Nah, kita pindah lagi. Nah, kita pindah ke sini misalkan. Oke, kita pindah ke sini lagi. Kita potong lagi misalkan. Kita acak lagi. Saya ambil yang ini misalkan. Kita unlink lagi, unlink. Kemudian kita delete. Oke. Ya, misalkan saya ambil hanya sebagian saja ini. Kemudian saya tarik lagi untuk yang video sungai tadi. Saya geser. Nah, ada beberapa langkah yang tadi saya terlupa. Nah, ini kalau saya cek, oh ini kebetulan sudah pas. Sudah. Oke. Oke, kalau yang ini. Oke, sudah. Oke, misalkan ini beberapa dari video yang sudah saya gabungkan seperti ini. Nah, saya zoom lagi. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan beberapa transisi dari perpindahan. Kalau misalkan Anda sering melihat trailer, biasanya apa ya kira-kira namanya? Trailer kan biasanya menggunakan transisi deep to black, benar tidak? Iya. Nah, itu bisa kita tambahkan misalkan di mana kita nyarinya? Bisa di menu efek, kemudian ketik saja deep to. Nah, di sini bisa ditambahkan di ini, deep to black atau deep to white. Untuk cara menggunakannya cukup di drag saja, masukkan ke video yang diinginkan. Oke, jadi bisa langsung di drag saja dari sini, tarik ke sini. Di pertemuan atau di awal juga bisa. Misalkan di awal atau di bagian akhir juga bisa. Oke, saya coba tambahkan di awal misalkan. Nah, untuk bagian ini, bagian efeknya, kita bisa edit juga. Untuk bagian efeknya kita bisa besarkan. Klik tahan, misalkan mau dibesarkan seperti ini juga bisa. Kita coba dahulu misalkan penerapan yang pertama. Oke. Ternyata bufferingnya cukup lama ya. Iya, bufferingnya terlalu lama. Nah, jadi kalau seperti ini, kemampuan VGA itu sangat dibutuhkan ketika mempreview seperti ini. Tapi ketika merender, kemampuan prosesor, memori itu sangat dibutuhkan. Nah, kalau ketika preview kayak gini yang dibutuhkan GPU-nya atau VGA-nya yang cukup kuat. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita ringan-ringan saja dulu. Nah, kalau sudah misalkan di perpotongan ini, silakan rekan-rekan, saya mau minta sarannya kita menggunakan transisi apa yang cukup tepat dengan kasus video seperti ini. Ada lagi selain deep to black, apalagi? Saya tambahkan deep to black di bagian awal sama di bagian akhir misalkan. Nah, rekan-rekan yang lain, kalau memperpanjang ini bisa diklik ya. Ini bisa digeser. Nah, tapi kita pakai normal saja. Oke. Selanjutnya, silakan. Siapa yang mau memberikan saya saran? Efek apa lagi biasanya? Efek zoom, ada nggak? Nah, ini bisa misalkan cross zoom. Atau ada beberapa efek zoom lainnya. Kita bisa masuk video transisi, kemudian ada zoom.
adanya cross zoom. Misalkan saya letakkan di sini ya. Kita coba. Oke. Kita ulangi. Oke. Zoomnya mungkin kurang luas misalkan. Bedanya apa misalkan kalau kita perpanjang efek zoomnya. Oke, misalkan seperti itu. Nah, kemudian potongan yang ini kira-kira apa? Kita coba beberapa efek yang lain, misalkan dissolve atau chorus mob cut, ada nggak? Coba ini seperti apa? Ternyata tidak bisa digunakan untuk, ada yang sudah pernah menggunakan mob cut, can apply to single clip. Oh, biasanya harus gabung. Coba misalkan saya tambahkan di sini, bisa nggak? Atau kita pakai efek yang lain dulu saja. Tinggal delete, kita pakai cross dissolve misalkan. Nah, ini cross dissolve. Kemudian yang lain misalkan ada ini, iris atau apa? Slide. Pegfill apa ini? Pegfill. Kita coba. Kayaknya nggak cocok ya. Saya ganti. Saya gunakan zoom lagi aja. Silakan rekan-rekan bisa mencoba untuk yang lain juga boleh. Iris cross misalkan. Nggak begitu terlihat ya. Oh, kayak gitu modelnya. Model perpotongannya. Kalau sudah, saya tambahkan misalkan slide. Misalkan saya tambahkan misalkan wipe. Saya coba semua ya, misalkan gradient wave misalkan di sini. Oke. Kayaknya nggak cocok. Saya tambahkan zoom lagi aja. Ini, kemudian ini. Kemudian random lagi, misalkan ini. Kemudian apalagi ini yang terakhir. Saya tambahkan deep to black terakhir, nggak apa-apa. Oke, gambarannya seperti ini. Kalau kita play, jadi itu untuk menambahkan transisi ya. Nah, ini buffernya cukup lama. Nah, untuk soundnya ini saya download dari Bensound. Rekan-rekan bisa langsung tambahkan saja di sini misalkan seperti ini. Oke. Nah, misalkan kepanjangan saya potong saja sampai sini. Oke. Oke, saya kira untuk latihannya seperti itu dulu. Jadi nanti rekan-rekan yang menggunakan HP atau apa nanti bisa mencobanya kalau sudah di komputer masing-masing. Nah, nanti rekan-rekan bisa mengumpulkan untuk latihan ini. Silakan setelah ini nanti latihan dikumpulkan nanti di classroom saja ya. Nanti saya buatkan untuk pengumpulannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, sampai kita coba kalau sudah misalkan sudah tambahkan ini, kita belum nambahkan tag, misalkan hanya potong, tambahkan transisi sama nambahkan audio. Kalau sudah, untuk rendernya silahkan kita bisa masuk ke export media atau Ctrl M ya. Kalau sudah, tinggal mau disimpan di mana. Misalkan saya simpan di sini basic editing 3A.
untuk tipe filenya, tipe hasil rendernya kita gunakan H264. Nah, kenapa gunakan ini? Karena hampir semua pemutar video bisa memutar MP4 ya. Nah, kalau misalkan ada MKV, ada AVI dan sebagainya, AVI kemungkinan besar nanti akan jauh lebih berat filenya ya. Kita pakai yang ringan-ringan saja. Nah, kalau sudah, mungkin saya akan gunakan tambahan, mungkin kita gunakan use maximum render quality saja, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah tinggal diekspor. Kalau yang tadi output name-nya ini mau disimpan di mana? Oke, nah di sini saya simpan di download basic editing. Kalau sudah ekspor. Nah, tahap ini yang akan menguji seberapa bagus spek komputer kita. Kalau punya saya cukup lama ini ya, 1 menit 30 detik. Silahkan sambil menunggu hasil render, apakah ada pertanyaan? Mungkin saya siapkan dahulu untuk ini. Classroom-nya di mana ini? Saya siapkan dahulu ya. Untuk classroom-nya. Silahkan nanti rekan-rekan join di classroom-nya ya. Pak, izin bertanya. Silahkan. Siapa ya? Videonya minimal berapa detik, Pak? Videonya karena ini untuk latihan 1 menit aja Pak ya? Atau 30 detik? Maksimalnya tidak saya batasi. Oke? 30 detik aja ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. 30 detik Takut nggak nggak apa-apa. bisa ngerender, Pak. Oh ya udah. Betul-betul. Pokoknya fleksibel saja. Kelasnya ini aja ya. Nanti Anda gabung classroom-nya nanti saya gabung dengan ini ya. Classroom-nya saya gabung dengan kelas A, B dan C ya. Jadi langsung jadi satu. Ini ketentuannya sudah saya tugaskan. Ini sudah ada beberapa yang mengumpulkan. Nanti bisa langsung dikumpulkan di sini. Silahkan ini untuk link invite-nya ya. Silahkan bisa join. Saya tambahkan di WA juga. Mana? WA. Oke, apakah sudah selesai? Oh ternyata belum. Agak lama ternyata. Pak, izin bertanya. Silakan. Batas pengumpulannya kapan ya? Batas pengumpulan. hari Senin aja ya. Atau besok. Saya khawatir Anda maunya 1 hari aja Pak misalkan. Bagaimana? Jangan, Oh. agak Jangan besok, diberi Pak. kelonggaran waktu. Oh ya sudah. Senin Jangan nggak apa-apa ya? besok. Senin nggak apa-apa Ya, ya? ya, Senin nggak apa-apa Senin. Senin, Oke. Pak. Senin, Pak. Berarti Baik, Pak, terima kasih. berarti settingannya ini nggak perlu saya ubah. Ini kayaknya waktu pengumpulan ini sampai kapan ini? Sampai 25 Oktober. Saya kira cukup lama. Oh ya, Senin jam 8 pagi ternyata. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Nanti silakan sesi selanjutnya boleh tanya saya di WA atau di grup atau boleh tanya langsung juga boleh. Oke? Saya tanya, Pak. Silakan. Tanya, Pak. Silakan, Mas. Oh, iya. Itu kan untuk tugas basic. Nah, untuk yang sudah beberapa orang yang sudah bisa, itu boleh kayak lebih Boleh dari basic sekali. itu. Boleh sekali. Jadi untuk yang sudah master atau sudah advance itu boleh ditambahkan apa bebas. Itu akan boleh pokoknya boleh. Noob, Pak. Apa? Masih noob. Aman, siap. Terima kasih. Makasih, Pokoknya Pak. boleh bereksplor sebagus mungkin. Itu malah saya sangat harapkan. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi silakan. Ini rendernya sudah. Coba saya cek apakah hasilnya seperti apa.
Nah, ini basic editing 3. Nah, ini sangat sederhana sekali. Oke, seperti itu. Sebelum saya akhiri sesi meeting kita hari ini, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Pak, untuk tugasnya itu nanti yang dikumpulkan cuman hasil akhirnya doang kan? Sebaiknya hasil akhir dan AP-nya, apa file Adobe Premiere, PProj-nya, ya. Pak, mau nyampe Pak. Gimana Mas Baga? Atau untuk Kalau semisal nanti kan gini, komplainnya saya kelupaan. Kemarin kan kita kesepakatan bersama, cukup hasilnya saja, silakan diletakkan di YouTube masing-masing. Nanti ngumpulkan di linknya, ngumpulkan di Classroom-nya, cukup link YouTube-nya. Jadi lebih ringan ya. Kalau nanti diupload lagi, karena ini pakainya akun Gmail biasa, nanti bisa langsung drive-nya penuh. Kalau saya gunakan pakai Gmail-nya Amikom, unlimited, tapi kan nanti Anda nggak bisa mengakses seperti itu. Oke? Iya Pak. Iya Pak, baik. Oke, cukup jelas ya. Jadi nanti cukup di-upload di YouTube masing-masing, tunjukkan ke saya. Jadi nanti sih tinggal saya play. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kalau ada yang kesulitan boleh langsung WA saya. Mungkin kalau memungkinkan pas saya ada waktu kita bisa meet lagi. Kalau yang ada kesulitan bisa saya bantu juga. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup sesi kita hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang sedikit kita sharing tadi menjadi manfaat buat kita bersama. Berdoa, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.